hari ini kita akan berbicara tentang jaga raga ya. Kita mulai dengan stunting dulu nih. Ya, menurut WHO, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, atau kita lebih kenal dengan sebutan malnutrisi kronis, dan infeksi yang berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Apa itu HPK? HPK itu dari masa janin sampai anak berusia 2 tahun. Ya. Stunting itu dapat menghambat perkembangan fisik serta kemampuan kognitif. Apa itu kemampuan kognitif? Kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk berpikir dan memahami. Berkurangnya kemampuan kognitif berkaitan dengan rendahnya pencapaian di bidang pendidikan yang akan berakibat pada rendahnya produktivitas dan di masa depannya nanti akan kurang mampu untuk memperoleh penghasilan yang cukup sehingga dapat menimbulkan risiko kemiskinan. Nah, prevalensi yang tinggi di suatu negara dapat berpengaruh besar pada perkembangan ekonomi negara tersebut. Ada satu tes, yaitu International IQ Test atau IIT yang tahun 2024 diikuti oleh Indonesia, menunjukkan bahwa IQ rata-rata Indonesia adalah 93,2. Ini menempatkan Indonesia di posisi ke-98 dari 126 negara yang mengikuti tes ini, atau terendah dari 9 negara Asia Tenggara, bayangkan, yang tercakup dalam tes ini. Nah, apa itu stunting ya? Bagaimana kita tahu bahwa seorang anak itu mengalami stunting? Nah, stunting ditandai oleh tinggi badan yang lebih rendah dari standar tinggi anak seusianya. Nah, prevalensi stunting di Indonesia memang sudah menunjukkan penurunan ya, yaitu sebesar 19,8% di tahun 2024. Walaupun sebetulnya target RPJMN di akhir 2024 itu adalah 14%, jadi masih jauh dari target. Nah, memang kalau kita lihat ya, kita pahami bahwa penanggulangan stunting yang dicanangkan oleh pemerintah itu fokusnya sebetulnya pada 1000 hari pertama kehidupan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa peran remaja dan dewasa muda dalam penurunan stunting itu sangat krusial, baik sebagai calon orang tua di masa depan maupun sebagai agent of change atau agen perubahan. Betul diketahui bahwa meskipun ukuran otak manusia itu berhenti tumbuh di usia remaja antara 10 sampai 14 tahun, tapi fungsinya masih akan terus berkembang, diasah, dibangun sampai usia sekitar 20 tahun. Yang terakhir berkembang sebetulnya adalah bagian frontal, bagian yang sangat penting karena ini bagian yang digunakan kita untuk membangun kemampuan berpikir seperti merencanakan dan mengambil keputusan. Bagian frontal itu kira-kira di bagian depan sini ya, di atas ini. Nah, kemudian perkembangan otak dipengaruhi oleh pengalaman sosial di masa remaja. Otak remaja itu mudah beradaptasi terhadap pengalaman dan tantangan baru. Remaja cenderung ingin menegakkan jati dirinya, ya, sehingga penting jangan sampai remaja itu tertantang untuk melakukan hal-hal yang negatif dan berbahaya. Nah, sekarang kita bicarakan apa yang bisa dilakukan ya. Penerapan gaya hidup sehat sebetulnya bisa menjaga raga yang sehat dan membantu perkembangan otak yang sehat. Nah, bagaimana kita bisa menjaga raga kita? Ada beberapa hal. Nah, kita buka ini ya. Di sini tercantum beberapa hal penting yang bisa membantu menjaga raga yang sehat. Makan bergizi seimbang. Kita semua tahu, sepertiga dari makanan itu terdiri dari karbohidrat, sepertiga lagi protein, baik protein hewani maupun nabati, dan sepertiga lagi adalah sayur dan buah-buahan. Cukup minum setidaknya 2 liter per hari atau 8 gelas. Jangan lupa bawa tempat minum sendiri, karena bawa botol plastik akan membuat kerusakan lingkungan ya. Jadi bawalah botol supaya bisa selalu minum pakai botol sendiri. Lalu pada remaja putri,
kita harus juga sadar bahwa remaja putri dan perempuan dewasa muda yang masih haid harus minum tablet tambah darah, setidaknya 1 tablet tambah darah per minggu untuk mencegah anemia yang dapat menyebabkan menyebabkan komplikasi kehamilan. Jangan lupa cukup tidur, jangan terlalu banyak pakai sosial media sehingga terlambat tidur atau kurang tidur. Kita harus banyak bergaul, berkegiatan ekstrakurikuler, misalnya berolahraga, jaga kebersihan badan, jangan malas mandi ya. Lalu kemudian kita tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol, dan jangan memakai narkoba. Tidak pernah mencoba memakai narkoba. Nah, sekarang bagaimana remaja dan dewasa muda bisa berperan dalam pencegahan stunting? Nomor 1, edukasi diri dan kampanye. Kita harus belajari stunting itu apa, memahami apa itu stunting, apa penyebabnya, dan apa dampak buruknya. Nah, kemudian yang penting, tidak peduli ya, kita harus menjadi agen perubahan. Jadi kita bantu menyebarkan informasi tentang gizi seimbang misalnya, mengenalkan apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, bahwa itu diukur dari tinggi badan, tapi yang penting bukan tinggi badannya, tapi yang penting adalah perkembangan otaknya, dan juga menyebarkan tentang kesehatan reproduksi kepada teman dan keluarga. Manfaatkan media sosial. Remaja itu sangat dekat dengan media sosial. Gunakan untuk hal yang positif. Kampanyekan gaya hidup sehat dan bahaya stunting melalui platform digital. Seperti telah dikatakan tadi, kita harus menerapkan gaya hidup sehat yang contoh-contohnya sudah disebutkan sebelumnya. Juga kita harus siap menjadi orang tua. Nomor 1, pahami siklus. Menyadari bahwa asupan gizi di saat remaja akan mempengaruhi kesehatan kehamilan dan mempengaruhi kualitas anak di masa depan. Sehingga badan kita akan siap untuk melakukan pengasuhan nantinya di 1000 hari pertama kehidupan tersebut. Tentang kesehatan reproduksi, kita harus paham bahwa usia ideal untuk reproduksi sehat adalah umur 21 sampai 35 tahun. Ini penting untuk mencegah risiko kehamilan yang dapat memicu stunting.